Selamat datang di Charlie and the Chocolate, film yang didirect sama si Tim Burton. Artinya apa? Artinya bakal banyak hal bullshit kartun yang dimasukin ke dunia nyata. Filmnya mulai sama nih pabrik coklat yang lagi buat coklat, terus beberapa coklat diselipin sama nih tiket emas, dan semua coklat ini dikirim ke berbagai negara. Habis itu ada narasi yang ceritanya anak, namanya Charlie, bocil yang gak kaya, gak pintar, gak kuat, gak punya koneksi, gak punya kuasa. Kayak mau makan aja gak bisa. Tapi katanya dia bakal jadi bocil yang paling hoki di dunia. Terus kita lihat keluarga si Charlie, ini emaknya, dia ibu rumah tangga, ini orang tuanya si Charlie, yang sama masih lengkap semua. Ini mereka semua hidup dalam borrowed time anjir. Terus ini bokapnya, yang tanpa mukanya mirip banget sama si Ben Stiller. Bokapnya ini kerja di pabrik odol, jadi tukang pasang-pasangin tutup botol gitu ya. Namanya juga selalu bawa pulang tutup odol yang cacat ke si Charlie, supaya dia bisa bikinin miniatur pabrik Willy Wonka yang terbuat dari tutup botol itu. Ini kalau lu lihat, miniaturnya banyak yang terbuat dari tutup odol yang gak cacat. Artinya bokap si Charlie mencuri. Terus nih kakek, namanya kakek Joe, kakek nenek yang lain gue gak tahu namanya siapa. Si kakek Joe bilang dulu dia kerja sama si Willy Wonking my dick off. Dulu gue pernah lihat si Willy Wonka pakai kedua mata gue sendiri loh. Soalnya dulu gue kerja sama dia. Kakek beneran pernah. Dia pernah. Oh iya dia pernah. Dulu gue perek. Si kakek Joe cerita, dia dulu kerja sebagai tukang kasir di tokonya si Willy Wonka. Dan si Willy Wonka ini bisa bikin permen sama coklat yang seharusnya nggak bisa dibuat. Kayak burung coklat yang hidup, sama coklat es krim yang bisa dingin berjam-jam tanpa meleleh sedikit pun di sinar matahari. Terus si Charlie kayak, It's impossible. Willy Wonka Was able to build this in a cave with a box of scraps. sama 15 tahun yang lalu, si Wonka bikin pabrik terbesar dia, yang 15 kali lebih besar dibanding pabrik toko lainnya. Terus dia juga dapat komisi dari ini orang ras. Ini orang India suruh si Wonka bikinin dia istana terbuat dari coklat, dan cuman coklat aja. Si Wonka of course bisa bikinin, tapi dia kasih tahu kalau ini istana harus dimakan secepatnya, soalnya tetap bisa meleleh. Tapi si orang India bodo amat, dan ya of course kejadian, istananya meleleh. Ini orang mau minta istana baru lagi ke si Wonka, tapi si Wonka lagi kena masalah juga. Soalnya ada banyak karyawan si Wonka yang nge-snitch ke perusahaan lain demi uang. Kayak tiba-tiba perusahaan pesaing bisa punya es krim yang nggak bisa meleleh, permen karet yang nggak bisa hilang rasa, sama permen karet yang bisa jadi balon gede. Gara-gara ini, si Wonka tiba-tiba langsung pecat semua karyawannya tanpa peringatan sama sekali. Abadi juga tutup pabriknya. Tapi suatu hari, tiba-tiba pabriknya buka lagi. Dan mereka jadi penasaran. Soalnya di pabrik gak pernah ada orang keluar masuk. Si Wonka aja gak pernah kelihatan keluar dari pabriknya. Jadi sampai sekarang, gak ada orang yang tahu kalau di pabrik itu ada orang yang kerja atau kagak. Yang keluar dari pabriknya itu, cuma produknya doang. Pas tengah malam, si Wonka kirim nih karyawan rahasia dia buat tempelin flyer gitu di tiang listrik. Dan besok harinya, itu flyer ternyata kasih tahu kalau dia bakal ajak 5 anak ke pabrik dia. Kalau tuh anak bisa temuin 5 tiket emas di coklatnya dia. Dan semua bocil di seluruh dunia of course langsung borong tuh coklat. Ya kalau di dunia asli, gak mungkin ada bocil yang dapat. Yang beliin coklat pasti orang-orang reseller bajingan semua. Sama mereka bakal pasang tuh harga 10 kali lipat dari harga retailnya. Terus pas mereka udah dapat golden ticketnya, mereka bakal jual tuh tiket palingan minimum $2 million. Anyway, si Charlie abis itu mau coklatnya, tapi dia setahun cuma bisa dapat 1 coklat. Soalnya tiap kali dia ulang tahun, dia dapat coklat itu dari keluarganya. Dan hari ulang tahun dia minggu depan. Gila semiskin itu kah keluarga lu? Itu bokap lu dibayar berapa per jam anjir? 1 dime. Abis itu salah satu neneknya bilang kalau dia punya kesempatan yang sama anak-anak yang lain. Tapi ini kakek bilang nggak mungkin. Soalnya si Charlie 1 tahun dapat 1 coklat. Sedangkan anak-anak fat fuck 1 jam bisa makan 10 coklat. Dan beneran aja, orang pertama yang dapetin tiketnya, ini anak gendut. Namanya Agustus, dari Dusseldorf, Germany. Terus keluarganya langsung ngerosting nih anak, kayak katain fat fuck. Terus tiket keduanya ditemuin nama nih cewek manja, dari keluarga yang kaya banget. Namanya Veruca Salt, dari Buckinghamshire, England. Ini cewek dapetin tiketnya cuma dengan cara minta ke dedinya. Of course dedinya langsung beli 100 ribu nih coklat, dan suruh karyawannya bukain satu-satu. Dan dalam 3 hari, akhirnya dia dapet tiketnya. Awalnya nih karyawan mau simpen buat diri dia sendiri, tapi bokapnya bisa tiba-tiba di sebelah dia. Kayak film Blood Diamond aja. Abis itu semua keluarganya langsung roasting nih bocil lagi. Ya basically mereka nge-roasting semua anak-anak yang dapet tiketnya. Terus waktunya si Charlie baru balik, dan dia surprisein si Charlie pakai nih coklat baru Wonka. Si Charlie ngegaca, tapi isinya nggak ada apa-apa. Besok harinya, udah ada anak lagi yang dapet tiketnya. Namanya Violet, dari Atlanta. Dia juara pengunyah permen karet atau apalah. Gak jelas prestasi dia apaan. Dan yang terakhir, ini anak yang namanya Mike TV, dari Denver. Ini anak cuma beli 1 coklat dan langsung dapet tiketnya. Gara-gara dia hitungin lokasi tiketnya, pakai matematika bullshit yang dibuat-buat. Ini anak orang redditora kuat banget anjir. Abis itu si Charlie bingung kenapa bokapnya nggak kerja hari ini. Dan bokapnya bilang dia lagi libur. Padahal aslinya dia udah dipecat. Gara-gara semenjak penjualan coklat Wonka naik, penjualan pabrik odol bokapnya juga naik. Jadi ya bos odolnya gantiin bokapnya pakai mesin. Abis itu si kakek Joe panggil si Charlie, dan kakeknya kasih si Charlie tabungan hidup dia buat beli itu coklat. Pas dia beli, isinya nggak ada apa-apa lagi. Sekarang dia lagi jalan-jalan, tiba-tiba dia ngeliat ada $10 di pinggir jalan. Dia langsung ambil, sama langsung beli coklatnya di toko permen terdekat. Ya ini orang nggak kasih kembalian. Artinya nih coklat harganya $10 anjir. Sama si kakek Joe juga somehow bisa punya 1 koin yang harganya $10. Pas dia buka, ya of course dia dapat. Kalau nggak dapat, ini film bakal judulnya cuman Charlie. Sama si Tim Burton langsung bangkrut. Pas si Charlie dapat, of course langsung ada banyak lintah yang datang. Ini orang tawarin $50 sama sepeda, ini cewek tawarin $500,
Tapi ini penjaga tokonya kayak, That's enough of that. Leave the kid alone. Don't let anyone have it. Take it straight home. si Charlie langsung gaspol ulang, sama kasih tahu ke semua keluarganya. Pas dia kasih lihat kakeknya, ini kakek ternyata nggak bullshit selama ini. Dia mau dilayanin dong. Ini tiket kasih tahu kalau di tanggal 1 Februari, semua anak yang dapat tiketnya harus bawa orang tua ke pabriknya sebagai pendamping. Di sana mereka bakal dikasih lihat semua cara kerja pabriknya, sama boleh makan coklat sebanyak-banyaknya. Pas mereka pulang juga mereka bakal dikasih truk yang isinya coklat sebanyak mungkin. Sama ada satu hadiah rahasia yang cuma bisa didapetin satu anak dari 5 anak yang menang tiket. Si kakek Jo langsung mau dampingin si Charlie, soalnya dia yang paling mau ngeliat ke pabrik lagi. Sama dia yang paling familiar sama si Willy Wonka. Tapi si Charlie geblek malah, We're not going. dia lebih milih jual tiketnya aja. Soalnya ada yang tawarin $500, dan udah jelas pasti ada yang mau tawarin lebih. Terus si kakeknya bilang, sini lu goblok, jangan sok dewasa deh. Duit bisa dicari. Setiap hari mereka cetak. Kalau tiket emas, cuman ada 5 di seluruh dunia. Cuman orang goblok yang mau ngebuang itu. Lo orang goblok bukan? Bukan pak, pintar. Sana cebok dulu siap-siap. Besokan harinya, mereka semua udah di depan pabriknya. Si Willy Wonka akhirnya datang, sama dia jadi sosialnya awkward. Gara-gara ini baru pertama kali dia ngeliat orang lain dari sekian lama. Mereka masuk, terus di bocil-bocil yang lain pada langsung caper sama si Wonka, supaya mereka bisa dapat hadiah rahasianya. Kayak ini cewek tiba-tiba peluk si Wonka. Untung si Wonka bukan PDD. Ini cewek kayak, halo gue Veruca Salt. Veruca bukan kutil yang biasa ada di kaki ya. Abis itu si Wonka jadi gagap pas mau ngomong orang tua. Soalnya dia ternyata ada PTSD sama orang tua dia. Mereka jalan terus, tapi ruangan makin lama makin kecil. Pas pintunya dibuka, si Wonka suruh semua orang nikmatin di tempat, soalnya semuanya bisa dimakan. Terus di cewek ketemu ada orang mijet, dan ternyata semenjak pabriknya tutup, si Wonka ke Lumpa Land. Tempat nih orang-orang mijet yang namanya Oompa Loompa tinggal. Ama nih Oompa Loompa juga suka banget sama coklat. Jadi dia bikin perjanjian sama Oompa Loompa. Oompa Loompa kerja sama si Willy Wonka, dan si Willy Wonka bakal bayar mereka dengan coklat. Jadi karyawan si Wonka selama ini diganti sama Oompa Loompa. Habis itu si Agustus tiba-tiba nyemplung ke kolam coklatnya. Si Wonkanya kayak, ini orang kayaknya psikotik deh. Habis itu ada banyak Oompa Loompa yang datang buat nyanyiin lagu tentang betapa gendut sama rakusnya ini anak. Terus nih orang-orang bilang, itu lagu sama koreografinya kok kelihatan kayak latihan ya? Iya kayak lu udah tahu itu bakal terjadi. Ah enggak lah. Habis itu si Willy Wonka panggil nih Oompa Loompa buat ajakin emaknya selamatin anaknya. Si Charlie habis itu bilang, kalau itu kagak latihan, kenapa Oompa Loopanya tahu nama dia Agustus? Ya itu namanya improvisasi. Mereka sekarang lagi di perahu, tiba-tiba dia keinget sama masa lalu dia. Pas bocil dia yang nyamar jadi kakak, mintain permen di hari Halloween. Terus bokapnya yang kerja sebagai dokter gigi, terlalu overprotective sama gigi dia. Jadi dia bakar tuh semua permen hasil carian dia. Selesai flashbacknya, sekarang mereka malah arung jeram di sungai coklatnya. Pas sampai, mereka lihat ada banyak proses cara si Wonka bikin permennya. Kayak ini. Literally whipped cream. Ooh, let me have some of that Cool Whip. What'd you say? You can't have a pie without Cool Whip. Cool Whip? Cool Whip, yeah. You mean Cool Whip. Mereka arung jeram lagi, dan sampai ke tempat inventing room, atau tempat mereka ciptain penemuan baru. Di dalam mereka ketemu banyak permen yang lagi dieksperimen, kayak ini Gobstopper, atau gua nggak tahu Gobstopper apaan, tapi kelihatannya mirip Jawbreaker. Ini permen spesial, soalnya mau di-sub selama mungkin, nggak bakal mengecil. Abis itu ada ini permen karet, kesukaan si Violet. Si Wonka bilang ini permen karet punya rasa hidangan makan malam lengkap. Jadi ini permen dibuat supaya orang nggak perlu makan malam lagi. Si Violet langsung mau cobain, tapi si Wonka bilang nggak boleh, soalnya ini permen masih dalam eksperimen. Si Violet bodo amat, pas dia makan, beneran rasanya ada sup tomat, sapi panggang, mashed potato, kulit goreng, sama pie blueberry. Terus si Verucanya kayak, What's happening to her nose? hidung dia jadi biru, sama dia juga berubah jadi kayak gambar inflation fetish dari DeviantArt. Dia basically berubah jadi blueberry. Terus muncul lagi banyak lomba-lomba buat nyanyiin lagu tentang kearoganannya dia. Pas udah selesai, anaknya mamanya dibawa ke suatu tempat supaya bisa diperes. Ya jangan tanya peresnya pakai lubang apa. Mereka lanjut jalan, terus si Charlie tanyain coklat apa yang pertama kali dicobain. Coklat pertama yang dicobain itu nih, apaan ini? Kayak Ferrero Rocher tapi nggak ada kacang. Atau permen Vegito itu. Si Wonka cobain, dan dia langsung jadi pecandu. Kayak remaja umur 14 yang pertama kali nonton bokep. Mereka sekarang di ruang sortir kacang, terus yang sortirnya itu bukan mesin, tapi tupai yang udah dilatih. Abis itu nih bocil kayak, Daddy, I want a squirrel. Get me one of those squirrels. ya of course gak dikasih sama si Wonka. Jadi dia langsung masuk, sama mau ambil tupainya. Tapi semua tupainya langsung serang dia. Tupainya ketok kepalanya, dan isinya kosong. Jadi ini tupai buang si Veruca ke lubang sampahnya. Pas bokapnya mau selamatin, muncul umpa-umpa lagi buat nyanyiin lagu tentang dia. Sama tupainya juga tentang dia masuk ke tempat sampah. Mereka lanjut jalan lagi, masukkan nih lift, tapi liftnya bisa bawa mereka kemana aja. Kayak ke atas, bawah, kiri, sama kanan. Terus kita lihat ada gunung coklat, domba gulali, sama nih ruang meriam petasan. Nih bocil habis itu bilang, kenapa nih semua ruangan gak ada gunanya anjir? Ya namanya juga permen, gak semua permen harus ada gunanya. Ini goblok, permen itu gak bisa ngabisin waktu. Si Wonka langsung flashback lagi. Dia keinget pas dia ribut sama bokapnya. Si Wonka mau jadi pembuat coklat, tapi bokapnya gak kasih. Ama bilangin kalau dia kabur, dia gak bakal punya rumah lagi. Si Wonka bodo amat sama tetap pergi. Dan of course dia balik lagi. Tapi pas dia balik,
Ya satu rumah dia literally hilang atau kemana. Habis itu nih bocil mau pilih ruangan sendiri, dan dia pilih ruangan TV. Di ruangan ini, si Wonka kasih lihat teknologi TV yang dia lagi eksperimen, yaitu mindahin coklat ke TV. Jadi kalau ada orang yang lihat iklan coklat dia, tuh orang bisa ambil sama cobain coklatnya. Ini bocil smartass bilang ini mustahil. Jadi si Wonka buktiin, dia pencet tombolnya, pindahin coklatnya ke TV, dan si Charlie beneran bisa ambil sama rasain coklatnya. Terus si bocil langsung marah. Soalnya si Wonka bikin teleporter, tapi malah dipakai buat coklat. Jadi dia langsung lari, pencet tombolnya, sama masuk ke teleporternya. Dia jadi masuk ke TV-nya. Dan mulai lagi umpa-umpanya nyanyiin lagu tentang dia. Sama dia juga ngeliat cock and balls yang umpa-umpa. Dia akhirnya dikeluarin dari TV-nya, tapi dia jadi kecil banget. Dan si Wonka suruh umpa-umpanya tarik dia, supaya bisa jadi ukuran normal lagi. Sekarang mereka lanjut turnya lagi. Terus dia tanyain sisa ada berapa bocil lagi. Ternyata sisa si Charlie. Artinya si Charlie yang menang hadiah rahasianya. Ya kalau lu mau menang hadiah rahasianya, lu cuma perlu shut the fuck up anjir. Mereka sekarang di luar, pakai nih rocket lift-nya. Terus kita juga ngeliat bocil-bocil yang tadi. Si Agustus jadi setengah coklat, si Violet jadi karet sama warna biru, si Veruca kotor, sama si Mike jadi gepeng. Terus dia anterin pulang ke rumahnya. Ya sama rumah dia yang udah miring gini, kagak roboh pas si Wonka dembusin atapnya. Si Wonka ternyata ajak 5 bocil ke pabriknya, gara-gara pas dia lagi potong rambut, dia ngeliat ada rambut putih. Yang artinya suatu hari dia pasti jadi tua, sama tinggalin pabrik dia sama umpa-umpanya. Jadi dia butuh satu bocil yang layak buat dijadiin penerus. Dan si Charlie menang jadi penerusnya. Si Charlie langsung senang sama mau bawa keluarganya ke pabriknya. Tapi si Wonka nggak kasih. Soalnya kalau mau jadi pembuat coklat yang sukses, lo harus ngebuang semua itu. Dan kerja sendiri. Si Charlie of course gak mau. Dia jadi tolak tawaran si Wonka. BTW bukannya sekarang bokap lu nggak kerja ya. Artinya lu nggak ada penghasilan, artinya lu nggak bisa makan, dan gak bisa makan artinya semua keluarga lu mati. Jadi bukan ini lebih parah daripada lu tinggalin mereka ya. Kalau lu jadi pemilik pabrik Wonka, kan lu otomatis kaya. Lu bisa bikinin mereka rumah, sama kirimin duit tiap bulan. Terus lu masih bisa kunjungin mereka tiap minggu. Gampang kan? Si Wonka kaget sama jawabannya si Charlie. Soalnya dia selalu ngeliat kalau keluarganya itu yang bikin dia nggak sukses. Jadi dia pergi. Beberapa waktu lewat, bokapnya sama bisa kerja lagi di pabriknya sebagai electric engineer yang benerin mesinnya. How? Gimana anjir? Kalau bokap lu bisa jadi insinyur listrik, kenapa baru sekarang kerjanya? Ini mereka miskin gara-gara bokapnya nggak mau kerja di bidang ahli dia anjir. Sekarang hidup mereka membaik. Mereka bisa Thanksgiving bareng pakai turki. Sedangkan si Wonka, dia lagi di psikolog. Ternyata dia selalu bikin permen pakai perasaan dia. Dan sekarang perasaan dia lagi buruk banget. Jadi dia cuma bisa hasilnya permen yang buruk. Si Charlie sekarang jadi tukang semir sepatu. Ini orang bilang, coklat barunya si Wonka jadi sampah ya? Yoi. Lu pernah ketemu dia gak? Pernah. Dan dia orang bajingan yang punya rambut aneh. Lu bilang apa biji? Gue bilang rambut lu aneh. Ngapain lu di sini? Kalau lu lagi merasa gak enak, lu biasa ngapain? Ke keluarga gue. Family, 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 family. Ew. Si Wonka ternyata bukan benci sama keluarganya si Charlie, tapi dia benci sama konsep keluarga. Soalnya ya dulu bokap dia yang gak izinin dia berkreasi. Si Charlie abis itu bilang ortu biasa kayak gitu, soalnya mereka sayang sama lu. Dan mereka cuma mau lindungin lu. Si Wonka tetap gak percaya. Jadi si Charlie mau temenin si Wonka ke bokapnya. Si Wonka langsung gas ke lift roketnya. Pas udah sampai, ya ini film Tim Burton, jadi gue gak akan mempertanyakan itu. Si Wonka sekarang gigil lagi dicek sama bokapnya. Dan kita lihat kalau selama ini, bokapnya si Wonka tempelin semua pencapaian si Wonka yang ditulis di koran ke dindingnya. Artinya walaupun bokapnya gak percaya kalau si Wonka bisa sukses, dia ujung-ujungnya tetap jadi bangga sama anaknya. Sama dia juga masih simpan foto anaknya. Si Wonka sama bokapnya baikan, dan si Charlie sekarang jadi kerja bareng sama si Wonka. Sama dia juga bawa semua keluarganya ke pabrik coklatnya. Udah tamat. Gue no comment sama ini film. Ini film keluarga klasik lagi. Prequelnya yang tahun 1971 gue gak pernah nonton. Gue cuma pernah nonton di Pawn Stars, yang ada orang jual original prop gobstopper dari movie-nya seharga $10.000. Dan si Rex Harrison beli tuh barang. Soalnya itu film yang penting di childhood dia. Sama sequelnya yang tahun 2023 juga gue gak pernah nonton. Gue gak tahu itu lanjutannya atau bukan. Ya gue tahu si Wonka malah jadi soy boy. Gue rate nih film 7 have some chalky milk dari 10. WW. I mean, who you figure that is, huh? Woodrow Wilson? Willy Wonka? William Wyler? Wally West? Wayne Williams? Wendy Wolf? Will Wheaton, maybe? Wade Wilson? Wonder Woman? Wade Watts? Wallace Wells? Wally Wood? Wally Walrus? Walter Wanger? Wayne Wang? Wayne Wonder? Wendy Waters? Wendy Williams? Wendell Wilkie? Whitney, Wisconsin? Victor? Wilhelm Wien? William Wellman? William Wadsworth?
Makasih ya buat orang-orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Bandar Jeruk, Arif 2802, Syampan Mio, Raditya AS, Stanislas, Daging Goreng, Sansope, Arsin, Fadila FM, Flash Yoshi 2009, Eurex, Leuve, Notify, Akbar Rizky, Fajrin, Boyfriend, Bon 7, Ella, Anala, Diure, Okto, Zenzeli, A2U, Jura, Alex Partawan, PKWKH, Mal Evangelion, Singkong Bayam, El Mokor, Michael Danish, Emir 1875, Bayang Weye, Zahran 29, Ini Bintang, Nornoy, Rio, Nata, ADSBG, Rip Malam, Kaguma, Kif, DFM, Bronghausul, Yukichi, Alista, Fatski Didi, Batak Junior, Rangers Rem, Iresi, Kamal 79, Passion J0, Mirza, Eskanor, Winky, Mr. Gamawan, Diani Eka Putri, King Hitam, Gabriel, Frostfire, Sofia, Refaelina, Virat, Kinzaraf, Spaiza, Nadi Favorina, Astro 2022, Minion, Alugra Rizky, Bocah Pantan, Naufal, Chan, Philhams, Skill Hub, RB Sensei, Nopalism, Aldos, Aufeshire, Mulki, Milik Joko, Shisti, Wawan, Bal Cendol, Choez, Kentot Lemau, Avian Swin, Zarfan Akila, Serka, Gadvan Schmidt, Wize, Yusuf Kans, Jonathan Pamunsu, Metro Boys, Mirza 19, Cilbro, Fikri Ihsan, Akyar, Piki, Ini Bagas MP4, Aska Ahmad Kifari, Zakwan Ahmad Fauzan, Persten, Barik Haris, Niwau, Rafliatia Baka, Nihau, dan Norwinari, Suryati Ningsih, Akbar Tama Islos, Azelf, Sabila, Restu Ahmad, Jasmuti, Ahmad Zaki, Jaksnova, Bolong Hebat, Berbay, Zub, Apaska, Jasmine Vivi, Faros Love Lebron 123, Ahmad Rezan Slebeo, Sai Arsitna, Shore, Hayes, Turu, Iko, Baban Rizkula, McCartney, Mr. Ninja Sub, Selisia. Thank you ya semuanya. Amat thanks for watching.